Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Bahyudi Nur. Oke, di hari ini kita akan membuat tutorial articulate storyline lagi. Dimana di sini khusus kita akan membuat sebuah game drag and drop. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Di sini saya yang pertama tunjukkan dulu di mana saya mencari aset, kemudian bagaimana proses editingnya. Nah, di sini kita akan tunjukkan dulu untuk storyboardnya nanti yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, di sini saya untuk mendesain menggunakan PowerPoint. Oke, yang pertama di sini saya tunjukkan dulu ini adalah halaman depannya nanti. Ketika diklik maka dia akan menuju ke soal. Kemudian di sini ada gambar, ada judul. Setelah itu untuk storyboard kedua di sini ada instruksi. Kemudian di sini ada gambar, ya ada gambar yang redup. Kemudian di sini ada pasangannya. Nanti akan dipasangkan ke sini, ya. Kemudian untuk yang berikutnya nanti kalau misalkan sudah dikirim, ada mengirim jawaban, maka nanti akan ada informasi apakah quiznya itu benar. Kalau benar maka muncul pop up benar. Kalau salah maka nanti akan muncul pop up salah. Nah, ini adalah untuk alur atau storyboardnya nanti yang akan kita buat. Oke, yang pertama di sini saya akan tunjukkan dulu mencari asetnya seperti apa. Ya, di sini kita cuman memerlukan akses internet. Kita buka Google. Nah, karena di sini saya memerlukan gambar, di sini saya tidak membuat dari nol, namun saya cuman mencari dari internet. Di sini kita cari dengan sumber akses yang bisa kita dapatkan secara gratis. Kita cari aja misalkan binatang set gitu ya. Binatang set artinya ini bukan per biji tapi dia lebih dari satu ya. Kemudian di akhirnya kita ketikkan saja PNG. Karena nanti akan menghasilkan gambar yang belakangnya itu transparan. Nah, di sini ada banyak sekali gambar, kita coba cek gambar. Nah, ada banyak sekali gambar. Untuk gambar yang saya dapatkan ini adalah paketnya yang ini. Nah, ini dia. Ya. Kita coba cek di mana kita mencari. Kita bisa mencari beberapa referensi gambar, misalkan di websitenya PNG Wing atau juga di lain tempat. Pokoknya cari aja gambar yang PNG. Kita coba cari misalkan yang ini, kita klik. Nah, ini kita cari di sini ada. Nah, ini dia kita dapatnya di sini ya. Nah, ini kita download di bagian bawah. Kalau sudah, nanti saya desain di sini mulai dari teks ya. Mulai dari teksnya. Kemudian ada gambar yang kita bisa susun di PowerPoint. Kita bisa ganti warna dan sebagainya. Di sini kemudian nanti gambar yang sudah kita dapat kita potong-potong sehingga dapat per bagian. Nah, seperti ini. Jadi memotongnya itu cukup di PowerPoint. Kemudian di sini kita buat beberapa objek. Kita ambil dari shape saja. Di sini ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan di PowerPoint ini. Misalkan kita ngambil pita, di sini ada pita ya, pitanya di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga bisa kita dapatkan dengan mengedit ulang. Klik kanan, kita bisa klik kanan dan kita pilih edit point. Nah, ini kita juga bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, nanti gambar yang kita dapat per biji ini kita export. Misalkan ini sudah kita potong, klik kanan dan kita pilih save as image. Nah, seperti itu. Maka nanti kita akan dapat kumpulan gambar PNG yang sudah kita susun, yang sudah kita buat. Ini dia hasilnya. Ada gambar-gambar yang nanti akan kita masukkan. Nah, itu adalah proses di mana saya mencari gambar dan bagaimana proses mengeditnya. Kemudian kita langsung proses pembuatan atau project. Kita buka
articulate storyline-nya. Kita buka langsung di sini. Oke, tampil halaman articulate storyline-nya seperti ini. Kita akan membuat project baru di sini. Ada new project. Nah, setelah jadi, kita akan mengcustom dulu template-nya. Kita pergi ke bagian home. Kemudian di sini ada player, kita klik. Setelah kita klik, maka di sini ada bagian fitur. Nah, semua yang ada checklistnya ini kita hilangkan. Klik fitur, kita hilangkan semua checklist, dan di sini ada bagian previewnya. Nah, kita akan menghilangkan tombol-tombol atau teks atau tulisan yang ada di bagian sini sehingga menjadi full. Oke, nah ini sudah hilang. Tersisa ada prep dan next. Nah, prep dan next kita edit di bagian slide-nya. Kemudian kita pergi ke bagian text label. Kita akan mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu kita mengganti di bagian order. Order ini dia akan menyesuaikan tampilan dari browser. Jadi dia fit ya. Fit. Jadi pas di browser. Kita klik. Kalau mau mengganti warna bisa pilih color effect. Kita pilih di bagian color scheme. Dan kita pilih misalkan warnanya ini aja. Warna biru. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan di bagian trigger. Ini ada next dan ada juga previous. Nah, ini kita hilangkan semua yang ada di sini. Kita hilangkan, uncheck list. Nah, maka semuanya hilang di bagian trigger. Setelah itu kita akan mengatur apa nih namanya, ukuran dari articulate-nya. Kita pergi ke bagian design, kita pergi ke bagian story size. Setelah itu kita ubah di bagian 720. Kita ubah menjadi 720 1280. Kemudian kita klik pada bagian height, dia otomatis menjadi 720 dan kita klik OK. Nah, proses ini sudah selesai, baru kita masuk ke bagian dalam slide. Kita masuk ke dalam slide, kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita bisa memberikan judul, kita ganti namanya, misalkan ini adalah intro atau pembuka seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan gambar. Kita pilih insert, kita pilih picture, kita ambil dari dimana kita sudah mengekspor gambar tadi. Kita masukkan objek yang kita masukkan ke dalam slide ini, seperti background, judul, kemudian ada play. Kita seleksi saja ketiganya menggunakan tanda icon CTRL di keyboard. Setelah itu kita klik OK. Oke, seperti ini. Dan ini kita bisa sesuaikan terlebih dahulu. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian ada icon play, kita taruh di bawah. Kita ratakan di tengah. Nah, di sini mau kita kasih ada karakter orang. Kita mengambilnya asetnya dari articulate saja. Kita pergi ke bagian insert. Di sini ada karakter. Di sini kita bisa pilih karakternya dulu di bagian sini. Karakternya kita ambil yang ini saja. Walt. Terus kita pilih expression. Expressionnya kita ambil dia seperti berpikir. Ada nggak di sini? Thinking. Setelah itu kita ambil dari di sini ada Walt-nya, ada left sebelah kiri, depan,
kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil pose. Pose itu posenya kita ambil, misalkan dia pakai tangan kayak gini. Oke, dan kita pilih insert. Nah, tampil seperti ini. Kemudian di sini kita ubah dulu di bagian ininya. Orangnya kita perbesar sedikit. Oke. Ya. Setelah itu kita potong gambarnya. Kita pilih format, crop, kita sesuaikan ukuran dari slide-nya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan trigger dulu ya. Trigger, play. Kemudian di sini ada create a new trigger. Setelah itu kita pilih jump to slide, next slide, karena akan lanjut ke slide berikutnya, dan kita pilih ketika diklik. Kita klik OK. Nah, ini di sini belum kita tambahkan slide. Nah, slide-nya itu adalah berupa quiz atau game drag and drop. Setelah itu kalau mau dibuat animasi silahkan aja kita buat animasi. Kita pilih play in. Posisinya kecepatannya 50 detik. Kemudian posisinya dari atas ke bawah. Setelah itu ada orang juga play in. Ini setelahnya kita ubah di bagian timeline dari sebelah kanan ya. Nah, kemudian yang terakhir ada button. Button kita atur juga di bagian timeline-nya kapan dia muncul. Nah, untuk button kita ambil yang zoom. Nah, zoomnya 50 detik saja. Kita bisa preview dulu. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, nah ini belum bisa kita berpindah. Kita lanjut ke pembuatan quiz. Untuk membuat quiz drag and drop, kita pergi ke bagian di sini ada slide, ya. Kemudian di bagian slide ada yang namanya pre-form question. Kita klik. Setelah itu kita akan masuk ke bagian di sini ada pilihan, ada macam-macam pilihan. Kita ambil yang drag and drop. Kita pilih yang drag and drop. Setelah itu kita klik insert slide di sini, ya. Insert slide, oke. Nah, maka di sini sudah masuk ke bagian pembuatan atau memasukkan gambar. Di sini kalau di bagian pertanyaan ada slide view. Slide view itu tampilannya. Kemudian slide form view ini untuk memasukkan gambar-gambar, untuk mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. Sekarang di sini kita atur dulu untuk pengiriman soal. Di sini ada tanda pengaturan. Nah, untuk submit ini kita hilangkan, ya, karena nanti kita buatnya pakai tombol, bukan otomatis dibuat oleh si aplikasi. Kita uncheck list, kemudian when RP setting kita pilih reset to initial state. Jadi ini setiap kita mengklik itu di resetnya. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan background dulu. Untuk background kita ambil saja yang ini. Kita copy, Ctrl C. Setelah itu Ctrl V. Nah, ini kita kunci dulu agar tidak bergerak. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar. Kita masukkan insert picture. Kita pilih di sini sudah kita beri nama 1 2 3 4. Ada 4 gambar, ya. Setelah itu kita klik benar, kunci jawaban benar dan salah. Kemudian kita insert. Nah, untuk yang ini kita singkirkan dulu ke samping. Kita akan menyusun untuk bagian ini dulu, ya. Untuk yang salah benar ini kita cut. Ini kita cut. Mana cut? Cut. Di sini kan ada salah benar nih. Kita masukkan dulu ke bagian layer benar. Nah, ini kita paste dulu sini.
agar memudahkan kita proses mengeditnya. Oke, perhatikan di sini ada gambar, kemudian gambar ini kita akan urutkan dulu ya. Sini. Oke. Nah, ini sesuai dengan urutan gambarnya. Kita bisa cek di sini. Nah, jadi ini ya. Ada bio. Ini lumba-lumba, serigala, ada siput. Sekarang ini kita atur dulu. Atur posisinya. Nah, kalau kira-kira sudah seperti ini, maka kita akan melakukan perataan gambar. Ini dilakukan secara otomatis ya, bukan secara manual, agar perataan gambarnya sesuai. Kita coba blok semua. Udah kita blok. Kemudian di sini ada arrange. Di sini ada tengah. Kita coba klik. Nah, kalau kita klik yang di tengah, maka dia akan ke tengah. Namun kita pilih yang di bagian ini ya. Align middle. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda align, kita pilih yang horizontal. Oke, maka sudah sesuai, dan ini kita group terlebih dahulu. Kita klik kanan, kita group. Oke. Kemudian kita ambil lagi di tengah. Nah, jadi prosesnya seperti itu ya. Selanjutnya kita pisahkan gambar yang sudah kita grup tadi. Kita klik lagi, klik kanan, dan kita pilih ungroup. Oke, nah tampil seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan teks dulu. Sini teksnya sudah ada. Ini kita tinggal copy. Kita klik di area teks, kita klik kanan, copy, paste ke sini. Nah, paste. Ini kita sesuaikan aja teksnya di sini. Oke. Untuk font ini kita cari yang cukup bagus, misalkan yang ini. Nah, kita buat misalkan ukurannya 50 besarnya. Oke. Nah, sini gambarnya. Selanjutnya di sini gambar ini kita duplikat ya, duplikat. Oke, caranya kita seleksi semuanya. Jangan lupa tekan shift di keyboard. Kita seleksi. Kemudian kita copy paste dan kita sesuaikan, taruh di bawah. Nah, kemudian gambar ini kita bisa acak dulu atau oleh program juga bisa. Tapi di sini kita coba acak. Oke. Nah, sama kayak tadi, kita susun dulu, kita ratakan dengan menggunakan arrange. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang distribute horizontally. Oke. Nah, ini sudah selesai kita untuk menyusun. Kemudian kita akan memanipulasi gambar. Gambar ini akan kita buat menjadi gambar hitam dan transparan. Caranya cukup mudah, kita seleksi semua seperti ini. Kemudian di sini ada color. Kita pilih di sini ada color grayscale. Kemudian ada sepia. Nah, ini jangan wash out, jangan. Kita pilih misalkan ambil aja hitam di sini. Nah, di sini ada macam-macam ya. Kita ambil yang ini aja deh. Biar ada sedikit terlihat orangnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik kanan. Kita format picture. Nah, di sini kita atur di bagian transparan. Nah, oke. Kontrasnya kita naikkan. Nah, kira-kira seperti ini ya.
Ya ini tinggal disesuaikan aja. Semakin sering kita memodifikasi gambar ini, semakin dapat feel-nya gitu. Yang mana yang cocok. Nah, ini kita anggap sudah sesuai, kita klik close. Nah, ini. Jadi nanti tinggal si anak akan melihat gambar ini akan ditaruhnya di mana gitu. Nah, selesai ini kita akan buat tombol dulu. Kita pilih insert. Di sini ada tombol, kita pilih yang di tengah aja. Nah, ini kita pilih di sini. Nah, ini kita klik kanan, edit. Kita tulis namanya cek. Setelah itu warnanya kita bisa ganti di sini. Ambil yang warna ini aja. Nah, setelah itu di sini ada icon. Iconnya kita ganti gambar cek kacamata mana ya. Nah, ini. Oke. Sudah selesai. Tinggal kita mengaturnya di bagian POM view ya. Oke, kita masuk ke bagian POM view. Setelah itu di sini ada target, drop target. Drop target ini adalah yang warna ini, targetnya yang akan nanti di drop ke sini. Nah, jadi ini adalah drop targetnya ini. Oke, caranya kita pilih di sini, kita susun. Ini satu. Teman-teman bisa lihat panah yang saya lihat. Di sana ada highlightnya, di sini ada highlightnya. Berarti itu urutannya ya. Ini satu. Kemudian di sini dua. Gambar 3. Kemudian yang terakhir gambar 4. Nah, setelah itu kita pergi ke drop itemnya. Drop item ini adalah pasangannya. Nah, ini namanya drop item. Ini pasangannya. Dipasangkan ke mana? Nah, ini kan acak tadi ya. Acak, kita lihat di sini. Untuk drop target itu masuk ke bagian gambar burung beo. Nah, ini ya. Satu. Kemudian yang kedua ini lumba-lumba. Yang ketiga adalah serigala. Mana serigala? Ini dia serigala. Yang keempat adalah siput. Nah, selesai sudah. Ya. Kemudian untuk feedback. Feedbacknya ini kita misalkan ada 10 soal, maka dengan poin 100 totalnya, maka di sini kita akan buat menjadi 10. Kalau misalkan cuma ada 5, maka kita buat menjadi 20. 20 dikali 5 soal menjadi totalnya 100. Kemudian untuk incorrect, apakah kalau salah berkurang nilainya atau tidak ada. Nah, kalau tidak ada misalkan kita buat aja 0. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita pergi lagi ke bagian slide view. Nah, kita atur lagi di bagian untuk mengirim jawaban. Di sini kita klik. Di sini ada trigger sudah. Kita klik lagi. Untuk actionnya kita ubah menjadi submit interaction. Di sini ada interactionnya adalah drag and drop 1. Misalkan ada 5, maka nanti akan ada drag and drop 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian kapan? Ketika diklik. Nah, kalau sudah klik OK. Nah,